pertanyaan dari atas nama Widawati. Pertanyaannya adalah, Ibu, bagaimana kami bisa dibantu pemasaran dalam penjualan bahan batik dan pakaian batik karya kreatif lainnya? Dan bagaimana caranya agar kami bisa menjadi binaan dari Bank Indonesia? Oke. Terima kasih Mas Marvin. Sebelumnya saya terima kasih nih kepada Pak Wiknyo, saya juga ikut belajar mendengarkan dari Pak Wiknyo ini pengalaman BCA. Tentu saja bermanfaat ya buat kita semua untuk terus mengembangkan berbagai metode pengembangan UMKM ini. Nah, termasuk tadi menjawab pertanyaan Mas Marvin ya. Jadi Ibu Widiawati ya, itu tadi kuncinya adalah digital. Nah, sekarang ini cobalah kembangkan digital, pemasaran secara digital. Ada dua metode besar. Yang pertama itu yang namanya conversational commerce ya. Jadi melalui Instagram, Facebook atau WA grupnya Ibu. Kemudian nanti dari situ belajar, kemudian nanti meningkat masuk join ke e-commerce. Itu adalah salah satu jalan nih di masa pandemi ini untuk meningkatkan penjualan. Dan itu tadi sudah dibuktikan dengan angka-angka juga untuk binaannya BCA bahwa ada peningkatan yang sangat tajam dari transaksi digital, termasuk untuk produk-produk kerajinan. Gitu ya. Kemudian gimana nih caranya join menjadi binaan Bank Indonesia ini? Saya juga baca ya di chat banyak sekali pertanyaan itu, sekaligus menjawab yang lain ya Mas Marvin. Ya, jadi tadi ya kita memang ada kelompok-kelompok untuk pengembangan UMKM. Yang pengembangan UMKM-nya BI tentu saja adalah yang sesuai tadi untuk mendorong atau mendukung sasaran utama stabilitas moneter, sistem keuangan dan stabilitas pembayaran ya, sistem pembayaran. Nah, untuk join itu adalah sesuai dengan kantor perwakilan di daerah Ibu berlokasi di mana. Jadi kalau di Jogja ke KPW kantor perwakilan Bank Indonesia Jogja. Tentu saja bila jenis usahanya atau sektor usahanya itu sesuai ya dengan fokus bidang usaha yang kita tuju. Tapi tidak hanya BI tapi terbuka. Tadi dari BCA ini juga melakukan pembinaan menjadi UMKM binaan BCA atau UMKM binaan bank yang lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa, terus kita memang perlu kita melihat bahwa UMKM ini harus didampingi, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini perlu pendampingan dan kita selalu terbuka. Untuk itu please bisa dihubungi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia setempat. Pertanyaan ada banyak sekali, ada yang bertanya juga mengenai bagaimana akses pembayaran kurpen yang oleh BCA dan lainnya, tapi ada juga pertanyaan nih Pak, yang sepertinya di pertanyaan pribadi yang menanyakan, apakah bisa order PO dari buyer dijadikan jaminan, karena saat ini saya masih mengontrak. Oh, maksudnya PO ya? Betul. Gini, memang kalau kita bicara bank komersial, ini jaminan itu memang utamanya jaminan fisik ya. Jaminan fisik, jaminan. Tapi kalau PO sebenarnya bisa itu kalau jumlahnya tidak terlalu tinggi, itu dengan KUR itu sebenarnya bisa itu, tidak harus menggunakan jaminan solid gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau yang jumlahnya besar sih tidak bisa. Tapi saran saya itu pakai KUR itu masih bisa. Cuman KUR juga ada syaratnya. Ada beberapa syarat karena KUR itu tidak boleh menerima kalau dia belum punya pinjaman yang lain ya, belum pernah pinjam dari bank. Sebenarnya kali KUR itu bisa. Kemudian yang bertanya juga ini Pak Wiknyo, Pak gimana caranya saya mendapatkan pembinaan dari BCA? Saat ini usaha bengkel motor dan saya ingin berkembang. Nah, itu tadi juga Pak Peri juga menyinggung tadi bahwa kita pembinaan itu tidak bisa satu-satu saya mau minta dibina. BCA itu nasabahnya sekarang itu ada 20 jutaan lebih dan UMKM itu kira-kira ada hampir 6 atau 7 juta UMKM yang ada di BCA yang kita harus layani semuanya. Jadi kita nggak mungkin melayani satu persatu dan itu memang kita juga nggak ada orangnya. Jadi seperti anjuran Bank Indonesia kita juga bentuk klaster-klaster. Tadi itu apakah desa, apakah kelompok. Ini yang terakhir ini yang mengenai program Bangga Lokal ini sebenarnya klaster yang digital klasternya ya. Dan itu sebetulnya tinggal masuk aja ke website BCA www.bca.co.id/Bangga Lokal.
Nah, itu di situ ada sebetulnya bagaimana caranya join untuk program ini, bisa ngisi registrasi, kita bisa masuk. Bisa juga datang ke cabang, kadang-kadang kita juga melakukan kelompok-kelompok, cuman memang jarang ya, cabang kita itu terlalu sibuk melayani nasabah yang datang gitu. Jadi ini biasanya klaster ini, menurut saran saya mungkin kalau memang usahanya bagus itu bisa di bangga lokal. Tapi bangga lokal ini umumnya untuk perdagangan ini ya. Tapi kalau tadi bengkel ya. Betul. Wah, susah juga ini bina bengkel ya agak susah. Tapi kalau itu memang mau untuk peningkatan pembiayaan sebetulnya itu bisa, tetapi kalau pembinaan untuk bengkel ini mestinya kemitraan dengan usaha otomotif, saran saya. Baik, semoga ini benar-benar bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya ya yang sudah memberikan pertanyaan. Pak Benyo, Bu Yunita, terima kasih sudah memberikan pemaparan materi pada panel yang pertama kali ini. Sangat berguna dan mungkin Pak sedikit tadi karena Bu Yunita menyinggung QRIS ya. Sebenarnya BCA sekarang sedang membuat apps baru itu yang namanya Merchant Apps. Ini baru beberapa hari yang lalu kita launch. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan itu. Jadi kita tinggal download dari apps. Nanti sekarang ini sih masih di Android ya. Itu tinggal masuk di situ itu untuk pesen QRIS maupun ini juga itu akan memudahkan. Oh, oke. Itu ini kita akan kembangkan terus nanti untuk keperluan yang lain. Itu kita akan coba usahakan untuk bisa cepat. Baik, saya nantikan untuk versi iOS-nya Pak ya, untuk iPhone. Terima kasih Pak Benyo, terima kasih Bu Yunita sudah memberi. UMKM hebat, Indonesia hebat.